Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nurjihan Ramadan Tiba Hajai dengan NIM 2019 310470. Di sini saya akan menjelaskan proses costing system. Proses costing system merupakan metode akuntansi yang menelusuri dan terakumulasi biaya langsung dan mengalokasikan biaya tidak langsung dari proses manufaktur. Biaya dikeluarkan untuk produk biasanya dalam batch besar yang mungkin mencakup produksi sebulan. Proses costing system adalah jenis operasi biaya yang digunakan untuk memastikan biaya produk pada setiap proses atau tahap pembuatan. Proses costing system sebagai metode biaya yang diterapkan di mana barang atau jasa hasil dari urutan operasi atau proses yang terus-menerus atau berulang-ulang. Biaya dirata-ratakan atas unit diproduksi selama periode. Proses costing system cocok untuk industri yang memproduksi produk homogen dan di mana produksi aliran kontinu. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Syevana Nabila dengan NIM 2019 310610. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dan menjelaskan tentang manfaat penerapan proses costing system. Yang pertama pastinya untuk menentukan harga jual produk. Yang kedua untuk memantau realisasi biaya produksi. Bila rencana produksi telah diputuskan, pastinya pihak manajemen perlu informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan di dalam pelaksanaan rencana produksi tersebut. Yang ketiga yaitu untuk menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Biaya produksi, dalam hal ini biaya produksi yang melekat pada produk jadi yang belum laku dijual pada tanggal neraca akan disajikan sebagai harga pokok persediaan produk jadi. Yang keempat yaitu untuk menghitung laba atau rugi bruto periode tersebut. Informasi laba atau rugi bruto periodik diperlukan untuk mengetahui kontribusi produk dalam menutup biaya non-produksi dan mengetahui yang dihasilkan ini laba atau rugi sehingga dapat menjadi evaluasi periode ke depannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan disajikan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya adalah karakteristik proses costing system. Karakteristik proses costing system yang diterapkan pada perusahaan-perusahaan manufaktur antara lain sebagai berikut. A. Sistem produksi merupakan sistem produksi yang berjalan terus-menerus atau intermittent. Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. B. Produksi yang dihasilkan merupakan produksi massal dan bersifat seragam atau homogen. Pihak konsumen bisa langsung membeli dalam bentuk produk jadi tanpa harus memesannya terlebih dahulu. Yang C, tujuan produksi adalah untuk membentuk persediaan atau inventory agar jumlah persediaan barang jadi bisa selalu terjaga. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fatima Raisestri Levanti Mariono dengan NIM 2019 3110 740. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan perhitungan biaya berdasarkan proses costing system. Terdapat 5 tahapan perhitungan biaya berdasarkan proses costing system, yaitu yang pertama, menganalisis arus fisik dari unit produksi. Maksudnya yaitu menentukan jumlah unit untuk awal proses pekerjaan yang meliputi jumlah unit mulai ke produksi, ada jumlah unit yang diselesaikan, dan jumlah unit untuk mengakhiri persediaan barang dalam proses. Kemudian yang kedua yaitu ada yang namanya menghitung biaya ekuivalen untuk setiap biaya produksi. Maksudnya yaitu untuk mengukur total biaya yang dikeluarkan selama satu periode. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan total biaya untuk setiap elemen biaya produksi. Total biaya produksi untuk setiap elemen biaya itu meliputi dari bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Namun juga meliputi yang lainnya, termasuk dari biaya yang dikeluarkan untuk saat ini dan biaya persediaan awal barang dalam proses.
Biaya ini diperoleh dari permintaan resmi materi, kemudian ada diperoleh juga dari kartu waktu kerja dan lembar alokasi biaya overhead pabrik. Kemudian yaitu yang keempat ada namanya menghitung total biaya per unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya produksi. Maksudnya yaitu tujuan dari kompetensi dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik ini untuk memiliki produk yang tepat biaya dan penentuan pendapatan untuk satu periode. Nah, hal ini termasuk dari lengkap maupun tidak lengkapnya. Kemudian yang kelima yaitu ada membedakan total biaya per unit yang telah diselesaikan dan persediaan akhir barang dalam proses. Tujuan dari laporan biaya produksi ini untuk menentukan total biaya yang dikeluarkan untuk unit yang diselesaikan dan unit persediaan barang dalam proses akhir. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Halo, selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Selene Cecilia Pardosi, NIM 2019-310752. Nah, rekan-rekan, pada saat ini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya yang sebelumnya mengenai materi kita pada minggu ini, yaitu proses costing system. Nah, yang ingin saya jelaskan saat ini yaitu mengenai aliran biaya dalam perhitungan biaya berdasarkan proses costing system. Nah, yang pertama yaitu Departemen Pemrosesan. Apa sih itu Departemen Pemrosesan? Departemen Pemrosesan adalah departemen di dalam organisasi yang digunakan untuk menghasilkan produk dan menempatkan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead ditambahkan ke dalam produk. Nah, dalam perusahaan ada yang menggunakan 2 departemen pemrosesan atau lebih, namun juga ada yang menggunakan hanya 1 departemen. Ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam departemen pemrosesan. Pertama, aktivitas yang dilakukan di departemen ini harus dilakukan secara seragam untuk setiap unit yang melalui departemen tersebut. Kedua, output dari departemen pemrosesan bersifat homogen. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu aliran bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Dalam perhitungan biaya berdasarkan proses costing system, biaya ditelusuri ke departemen pemrosesan yang terlibat. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, setiap departemen pemrosesan memiliki akun barang dalam proses. Kedua, barang yang telah diselesaikan dalam departemen pertama ditransfer ke akun barang dalam proses. Sesudah pekerjaan diselesaikan, barang dikirim ke barang jadi. Biaya yang melekat pada barang setengah jadi yang ditransfer dari departemen pertama ke departemen kedua disebut dengan biaya dalam pengiriman atau transport in cost. Yang ketiga yaitu jurnal biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Yang pertama yaitu biaya bahan baku. Dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan proses costing system, bahan dikeluarkan dari gudang persediaan dengan menggunakan formulir kebutuhan barang. Nah, adapun pencatatan dari jurnal ini yaitu barang dalam proses departemen A debit pada bahan baku kredit. Nah, jika bahan baku ditambahkan lagi dalam departemen kedua, maka jurnal yaitu barang dalam proses departemen B debit bahan baku kredit. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja. Dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan proses costing system, biaya tenaga kerja dibebankan ke departemen bukan ke perorangan. Adapun pencatatan jurnalnya yaitu barang dalam proses departemen A debit pada utang upah dan gaji kredit. Selanjutnya yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik atau BOP. Dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan proses costing system, digunakan tarif BOP yang ditentukan di muka. BOP kemudian dibebankan ke unit produksi saat melewati departemen tersebut.
Adapun pencatatan jurnal BOP adalah barang dalam proses Departemen A pada BOP kredit. Nah, demikian pula halnya pencatatan jurnal untuk di Departemen kedua. Barang atau unit yang telah selesai diproses dalam Departemen A dikirimkan ke Departemen B untuk ditangani lebih lanjut. Nah, pencatatan jurnalnya dalam transfer biaya barang setengah jadi dari Departemen A ke Departemen B, jurnalnya yaitu barang dalam proses Departemen B debit pada barang dalam proses Departemen A kredit. Yang kedua, setelah Departemen kedua atau Departemen B menyelesaikan pekerjaan, biaya barang jadi ditransfer ke akun barang jadi. Adapun jurnalnya yaitu barang jadi debit, barang dalam proses Departemen B kredit. Nah, yang terakhir yaitu jika barang tersebut dijual, biaya atas barang yang terjual tersebut akan ditransfer ke akun harga pokok penjualan. Adapun jurnalnya yaitu harga pokok penjualan debit pada barang jadi kredit. Nah, rekan-rekan, sampai di sini penjelasan dari saya, yang mana nantinya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Hafiz Oktariawan Maulana dengan NIM 2019 310762. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang unit ekuivalen produksi atau biasa disingkat dengan UEP, yaitu merupakan jumlah unit selesai yang seharusnya bisa didapatkan dari bahan dan usaha yang akan digunakan untuk menghasilkan barang setengah jadi. Unit ekuivalen dapat pula didefinisikan sebagai hasil perkalian dari jumlah unit atau barang setengah jadi dengan persentase unit atau barang yang telah diselesaikan. Misalnya, Departemen Pemrosesan A dari perusahaan BCD memiliki 500 unit persediaan akhir barang dalam proses dengan tingkat penyelesaian 60%. Maka, unit ekuivalen dari sejumlah 500 unit persediaan barang setengah jadi tersebut adalah 300 unit selesai. Unit ekuivalen ini dapat ditambahkan ke unit lain yang telah selesai untuk menentukan output dari suatu departemen, dan ini akan disebut dengan unit ekuivalen produksi. Ada dua metode yang dapat digunakan dalam menghitung unit ekuivalen produksi di dalam suatu periode, yaitu metode pertama yaitu metode rata-rata tertimbang, yang kedua metode FIFO. Untuk metode rata-rata tertimbang dalam kalkulasi atau penetapan biaya rata-rata dalam hal ini berarti bahwa biaya persediaan akhir barang dalam proses akan dimasukkan ke dalam periode yang baru. Kemudian unit ekuivalen untuk unit-unit yang akan ditransfer ke departemen berikutnya akan dikalikan dengan jumlah unit yang ditransfer dengan biaya akhir per unit. Dalam metode rata-rata, biaya persediaan awal barang dalam proses akan ditambahkan ke biaya yang ditransfer departemen sebelumnya, dan juga biaya bahan, biaya bekerja, dan overhead pabrik yang dikeluarkan selama periode itu. Yang selanjutnya itu ada metode FIFO. Dalam metode ini, biaya persediaan awal barang dalam proses akan dipisahkan dari biaya sebelumnya yang telah ditambahkan pada periode berjalan atau tidak dirata-ratakan dengan biaya tambahan yang baru. Juga metode ini menghasilkan dua biaya per unit. Yang pertama ada persediaan awal barang dalam proses yang diselesaikan, dan juga yang kedua ada unit yang dimulai dan diselesaikan pada proses yang sama, pada waktu yang sama gitu. Juga ada biaya persediaan awal barang dalam proses ini akan dicantumkan angka yang terpisah atau biaya yang terpisah, seperti itu.